Pemerintah Amerika Serikat, AS, dikabarkan tengah menunggu jawaban dari Iran terkait pembicaraan damai yang digagas bersama mediator regional. Rencananya, pertemuan tingkat tinggi ini bakal digelar paling cepat Kamis pekan ini di Pakistan. Dikutip dari laporan Axios, Presiden AS, Donald Trump disebut-sebut sangat berambisi untuk segera mengakhiri konflik tersebut. Namun, ambisi ini menemui jalan terjal lantaran posisi tawar Iran yang kuat di Selat Hormuz, jalur urat nadi energi dunia yang hingga kini masih dalam cengkeraman pasukan Teheran. Laporan internal menyebutkan bahwa dua orang kepercayaan Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, sudah bersiap terbang ke Pakistan untuk menemui delegasi Iran. Bahkan, ada rumor kuat yang menyebut Wakil Presiden AS, JD Vance akan turun langsung dalam negosiasi panas ini. Meski demikian, pihak Gedung Putih masih irit bicara. Jangan berspekulasi, tunggu pengumuman resmi, tegas juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt. Di sisi lain, sekutu utama AS, Israel, justru menunjukkan sikap waspada. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu memberikan sinyal bahwa dirinya tidak akan berhenti melakukan serangan militer meski ada wacana damai di meja perundingan. Bagi Israel, keamanan nasional adalah harga mati. Netanyahu menegaskan bahwa target-target Iran dan kelompok Hizbullah di Lebanon akan tetap menjadi sasaran empuk militer Israel jika dianggap mengancam kedaulatan mereka. Permintaan Trump ke Israel. Trump secara resmi menunda rencana serangan militer terhadap situs-situs energi dan pembangkit listrik di Iran selama 5 hari ke depan. Keputusan ini diambil usai Trump mengeklaim adanya pembicaraan yang sangat produktif dengan pihak Teheran melalui platform media sosialnya, Truth Social. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah melakukan percakapan yang sangat baik selama 2 hari terakhir mengenai resolusi total atas permusuhan kami di Timur Tengah, tulis Trump, mengutip The Times of Israel. Tak hanya menunda aksi militer AS, Trump juga mengaku telah menghubungi Netanyahu. Ia meminta sang sekutu untuk tidak lagi menggempur fasilitas minyak dan gas Iran, menyusul serangan Israel sebelumnya di wilayah South Pars yang sempat memicu ketegangan regional. Saya katakan padanya, Netanyahu, jangan lakukan itu, dan dia setuju. Koordinasi kami sangat hebat, ujar Trump. Sementara itu, sejumlah pejabat senior Israel mengungkapkan keraguan mereka terhadap prospek perundingan tersebut. Menurut mereka, sangat kecil kemungkinan Teheran mau tunduk pada syarat-syarat yang diajukan oleh Washington. Sangat diragukan Iran akan menyetujui tuntutan Amerika dalam negosiasi baru ini, ujar salah satu pejabat Israel yang enggan disebutkan namanya, sebagaimana dikutip dari Al Arabiya. Netanyahu mengonfirmasi bahwa Trump memang melihat ada celah untuk bernegosiasi. Strateginya adalah dengan memanfaatkan tekanan dari pasukan pertahanan Israel, IDF, dan militer AS yang selama ini telah mencapai hasil signifikan di medan tempur. Trump percaya kita bisa memanfaatkan pencapaian besar militer untuk mencapai tujuan perang lewat jalur diplomasi, demi menjaga kepentingan vital kita, kata Netanyahu. Amerika Serikat, AS, disebut akan mengirimkan ribuan tentara elit ke Timur Tengah. Pentagon diperkirakan mengirim ribuan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang elit ke Timur Tengah. Menurut 2 orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, Selasa, 24 Maret 2026. Pengiriman pasukan ini menambah penumpukan militer besar-besaran bahkan ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump berupaya melakukan pembicaraan dengan Iran. Para pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, tidak merinci kemana di Timur Tengah pasukan itu akan pergi dan kapan mereka akan tiba di wilayah tersebut. Adapun para prajurit saat ini ditempatkan di Fort Bragg, Carolina Utara. Belum ada keputusan untuk mengirim pasukan ke Iran sendiri, kata salah satu sumber kepada Reuters, tetapi mereka akan membangun kapasitas untuk potensi operasi di masa depan di wilayah tersebut. Pengerahan para prajurit ini akan menjadi tambahan dari pengerahan ribuan marinir dan pelaut pekan lalu di atas USS Boxer, sebuah kapal serbu amfibi, bersama dengan unit ekspedisi marinir dan kapal perang yang menyertainya.
Pengerahan pasukan yang diperkirakan ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Donald Trump menunda ancaman untuk mengebom pembangkit listrik Iran dengan mengatakan bahwa telah terjadi pembicaraan yang produktif dengan Iran. Namun, setelah komentar Trump di Truth Social pada Senin, 23 Maret 2026, Iran membantah bahwa telah diadakan pembicaraan apapun. Klaim Trump soal negosiasi dengan Iran. Presiden Donald Trump mengatakan sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang, seiring dengan meningkatnya upaya diplomatik pada Selasa. Di sisi lain, Iran mengeluarkan pernyataan yang kembali menantang klaim Trump. Iran membantah bahwa negosiasi sedang berlangsung, dan Trump menunda tenggat waktu yang ia tetapkan sendiri bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Cengkeraman Teheran atas jalur air penting itu telah menghambat pelayaran internasional, menyebabkan harga bahan bakar meroket, dan mengancam perekonomian dunia. Diberitakan AP News, setiap pembicaraan antara AS dan Iran akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak tujuan Washington yang terus berubah, khususnya terkait program rudal balistik dan nuklir Iran, tetap sulit dicapai. Tidak jelas siapa di pemerintahan Iran yang memiliki wewenang untuk bernegosiasi atau bersedia melakukannya, karena Israel telah bersumpah untuk terus melenyapkan para pemimpin setelah membunuh beberapa di antaranya. Iran tetap sangat curiga terhadap Amerika Serikat, yang 2 kali di bawah pemerintahan Trump telah menyerang selama pembicaraan diplomatik tingkat tinggi, termasuk dengan serangan 28 Februari 2026 yang memulai perang saat ini. Terbaru, Israel mengatakan telah melakukan serangkaian serangan besar-besaran terhadap lokasi produksi Iran tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Di Teheran, sebuah ledakan besar terdengar di lingkungan utara dan satu lagi di pusat kota. Iran juga menembakkan setidaknya selusing gelombang rudal ke Israel, dan petugas tanggap darurat mengatakan 3 orang terluka di Israel Selatan dan 4 lainnya menderita luka ringan di Tel Aviv. Seorang kontraktor sipil Maroko yang bekerja untuk Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab tewas di Bahrain dalam serangan Iran, kata Kementerian Pertahanan UEA. Di Kuwait, saluran listrik terkena pecahan peluru pertahanan udara, menyebabkan pemadaman listrik sebagian selama beberapa jam. Arab Saudi mengatakan telah menghancurkan drone Iran yang menargetkan provinsi timur yang kaya minyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.